Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah semuanya yang semoga kita semua senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai amal ibadah, amal ketaatan untuk menambah pundi-pundi bekal kita nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong termasuk menjadi hamba yang beruntung, syukur-syukur masuk dalam golongan para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kitab Qasasul Quran pada malam hari ini, marilah kita membukanya dengan menghadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya, khususnya yaitu Al-Imam Ibnu Katsir yang merupakan mu'alif dari kitab Qasasul Quran dan para mufassir yang lainnya, untuk kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang mencintai kita. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan, memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah, yakni ilmu yang dengannya kita semakin cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita, yakni ilmu yang menjadikan kita semakin takut jikalau berbuat melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan kita tambah semangat dalam menjalankan berbagai amal ibadah kepadanya, ilmu-ilmu yang menjadikan hati kita, diri kita tentram, tenang dalam menjalani kehidupan ini dan tidak ada kekhawatiran nanti menuju alam akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk ta'allum wa tabarruk, kita dengarkan dulu pembacaan ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini, di mana insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendebat atau munadharah terhadap kaumnya yang tersesat, yaitu surat Al-An'am ayat ke-77 sampai 79. Dilanjutkan insya Allah juga kita akan membahas terkait dengan membangun Baitul Haram, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-125 sampai 128. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah yang akan membacakan ayat-ayat tersebut beliau Bapak Ketua TKN kita, yaitu Bapak Hari Sahwa. Pada Bapak Hari, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kita haturkan kepada beliau Bapak Hari Sawono, semoga ayat-ayat tersebut mendatangkan banyak limpahan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji pada ayat di dalam surat Al-An'am terlebih dahulu, di mana di dalam kitab Qasasul Quran ini beliau Al-Imam Ibnu Katsir memberikan judul Ibrahimu alaihi salam yunadiru qaumahu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam yunadiru qaumahu, mendebat, mendatangkan hujah untuk kaumnya yang pada waktu itu tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sebelumnya pernah mendengar suatu keterangan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan suatu strategi agar para kaumnya tersadar. Beliau menghancurkan banyak berhala, kemudian ditinggalkan salah satu dari berhala-berhala tersebut, kapaknya ditaruh di tangan berhalanya. Sehingga kemudian para kaumnya marah-marah, menuntut atau mengeklaim Nabiullah Ibrahim yang bersalah dan melakukan tindakan tersebut. Beliau kembalikan, beliau nyatakan, beliau berdalih yang menghancurkan bukan beliau tetapi patung itu. Akhirnya ada yang mulai tersadar, tetapi ternyata judul ini tidak memakai ayat itu. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir ini judul Ibrahim alaihissalam yunadiru qaumahu tidak memakai ayat dari cerita yang saya sebutkan tadi.
Disebutkan di dalam surat Al-An'am, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika ini terjemahan apa namanya? Terjemahan umumnya gitu. Ketika Nabiullah Ibrahim melihat rembulan muncul, kemudian beliau berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Dan kemudian ketika bulan tersebut itu tenggelam, mana mungkin modelan kayak seperti ini menjadi Tuhan. Kalau aku sampai mempercayainya, maka di situ aku tergolong kaum yang tersesat, kaum yang dhalalah. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Ketika beliau melihat matahari yang terbit, beliau berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku dan ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Lantas kemudian di saat mataharinya itu terbenam, beliau berkata, wahai kaumku, aku terbebas dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku menghadapkan diriku terhadap Zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, seraya condong kepada kebenaran, dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Pakainya ayat ini beliau, Syekh Imam Ibnu Katsir, dalam judul Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendebat para kaumnya. Mungkin banyak dari kita pernah mendengar suatu kisah-kisah Nabi. Pada waktu dulu kita pernah mendapatkan suatu keterangan, Nabiullah Ibrahim itu kan dilahirkan di suatu gua. Karena pada waktu itu, di masa itu ada raja kafir yang namanya Raja Namrud bin Kan'an. Beliau mendapatkan kabar bahwasanya pada saat-saat itu anak yang terlahirkan nantinya akan menghancurkan, akan menghabisi, akan melenyapkan kerajaannya, akan melenyapkan dia sebagai seorang raja. Sehingga terus kemudian pada waktu itu setiap ada bayi yang terlahirkan, bayi laki-laki, akan dibunuh atas perintah Raja Namrud bin Kan'an. Lantas kemudian Ummu Ibrahim, ini khilaf namanya, Ummu Ibrahim, ibunya Nabi Ibrahim, ngumpet, ngumpet atau bersembunyi. Baca dohirul balad, di luar kawasannya, wilayahnya Raja Namrud, ila sibin, di suatu lubang. Berarti kalau kita istilahkan gua, di suatu gua. Sampai kemudian wahanna watuha, sampai pada waktu apa itu namanya mau melahirkan, beliau lantas menuju ke gua tersebut dan benar-benar melahirkan watarokat hunaka. Setelah melahirkan, Nabiullah Ibrahim ditinggal begitu saja di dalam gua. Ini termasuk khawariqul adah, termasuk hal-hal yang tidak umum pada umumnya, seperti itu. Kemudian kan begitu kita mendengarkan cerita ini, terus kemudian dilanjutkan dengan cerita, lantas kemudian Nabiullah Ibrahim di dalam gua dirawat oleh Allah, beranjak dewasa, keluar dari gua, kan gitu nggih? Keluar dari gua, melihat rembulan, wah ini yang menciptakan aku ini Tuhanku ini. Ketika bulan itu kemudian tenggelam, nggak mungkin, masa kok Tuhan kok kadang kelihatan kadang enggak. Terus kemudian matahari pada paginya terbit, wah ini lebih besar. Tapi nyatanya sore matahari terbenam, kok sama seperti yang semalam, kan gitu. Pernah nggak dengar cerita itu? Belum? Pada waktu kecil Madin tadi belum pernah?
Belum. Makanya ini para mufasir ahli tafsir ini ikhtalafa fi hadzal maqam hal huwa maqamun nadhar au munadhara. Persoalan dalam ayat ini itu maksudnya itu adalah suatu nador, adalah suatu tadi angan-angan untuk mencari Tuhan, atau munadhara. Munadhara itu berarti perdebatan, berhujjah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang musyrik, supaya di situ mereka tersadar bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Ini para mufasir itu berbeda pendapat, dan Imam Ibnu Katsir ini lebih mengarah bahwa ayat ini itu munadhara. Beliau tidak pada waktu mencari Tuhan, tetapi beliau ini sudah tahu bahwa Tuhannya ialah Allah. Terus kemudian melihat kaumnya yang wajadna ana, mendapati kaumnya itu pada menyembah selain Allah. Ditanyakan kepada mereka, wong mbah-mbahku dulu nyembah kayak gini, ya aku mengikuti seperti ini gitu. Wajadna ana. Jadi Imam Ibnu Katsir ayat tadi, Bu, masih ingat kan ayatnya artinya? Melihat rembulan, kemudian tenggelam, oh ini enggak Tuhan. Melihat matahari, kemudian tenggelam, ini enggak Tuhan. Ini bukan kok terus kemudian, menurut Imam Ibnu Katsir, bukan kok terus kemudian itu Nabiullah Ibrahim keluar dari gua mencari Tuhan, enggak untuk itu. Ini adalah ayat yang pada waktu itu munadharahnya Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya yang tersesat. Ngandani, menasehati, ngajak berpikir, logika, realistisnya kepada kaumnya supaya mereka tersadar. Lah, kenapa Imam Ibnu Katsir tentang ayat-ayat tersebut memilih ini adalah untuk mendebat orang-orang kafir? Karena yang terkait dengan man za'ama annahu qala hadza hina kharaja minas sirbi lamma kana saghiran kama dzakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu wa huwa mustanadun ila akhbarin israiliyatin la yufaqu biha wala siyama idza khalafat al-haq. Karena cerita yang Nabiullah Ibrahim itu keluar dari gua terus kemudian mau lihat-lihat suasana, ini Tuhan ternyata enggak, ini Tuhan ternyata enggak, itu adalah kabar Israiliyat, la yufaqu biha, yang tidak bisa dibuat hujah atau tidak bisa dipercaya kabar kebenarannya. Jadi ada istilah cerita Israiliyat. Jadi bukan dari sanad beliau para nabi, tidak dari Rasulullah, tidak dari Al-Quran, tetapi dari mulut ke mulut sampai terus kemudian itu terjadi pada waktu Bani Israel. Jadi sanadnya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya ada banyak cerita Israiliyat yang dimasukkan di dalam kitab tafsir selama tidak bertentangan dengan dalil yang sharih, tidak bertentangan dengan aturan syariat. Makanya kan kadang kan terus kemudian ada cerita-cerita yang kadang kita kita mendengarkannya itu wah kayak mohon maaf, ada agak sedikit halu gitu agak sedikit halu. Lah itu dipercaya boleh, nggak percaya juga nggak masalah jikalau tidak bertentangan dengan dalil yang sharih. Kalau bertentangan dengan dalil yang sharih, dalil yang dasar, jelas itu cerita yang tidak benar. Nah ini setelah dicari-cari terkait dengan ayat ini, menurut Imam Ibnu Katsir tidak untuk praktek Nabiullah Ibrahim keluar dari gua beranjak dewasa kemudian mencari Tuhan, enggak. Tapi ini untuk beliau pada waktu itu mendebat kaumnya yang tersesat.
Nama kaumnya pada waktu itu adalah ahli Haron, fa innahum kanu ya'buduna. Yaitu ahli Haron yang pada waktu itu mereka pada menyembah bintang-bintang. Menyembah bintang-bintang, menyembah itu tadi apa itu namanya, kalau di sini disebutkan mereka ibadah hayakil wahya al-kawakibu as-sayyarah as-sab'al mutahayyirah. Ada 7 bintang atau 7 planet mungkin, atau 7 perkara yang di angkasa yang mereka sembah. Yaitu yang pertama al-qamar, rembulan. Yang kedua Atarid, Merkurius. Yang ketiga Az-Zahrah, Venus atau Dewi Kecantikan. Yang keempat Asyams, yaitu matahari. Yang kelima Marikh, planet Mars. Yang keenam Mustari, planet Jupiter. Yang ketujuh Zuhal, planet Saturnus. Loh, dulu sudah ada kayak gini, bukan terus kemudian kehidupannya sekarang aja pada waktu kita masih kecil. Itu dulu itu Qamar, Atarid dan seterusnya tadi itu dibuat sesembahan. Ceritanya seperti itu. Dibuat sesembahan. Lah, yang di depan Nabiullah Ibrahim itu bukan hanya kaumnya yang selain keluarganya, termasuk itu ayahnya sendiri. Termasuk itu bapaknya sendiri yang pada waktu itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala atau menyembah bintang-bintang tadi atau menyembah planet-planet tadi. Mereka menyembah seperti itu karena mereka mempercayai itulah yang kemudian memberikan rezeki. Perkara-perkara itulah yang kemudian menolong mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang ternyata itu adalah semuanya pelesetan atau hal yang menyesatkan dari setan maupun iblis. Dapat dipahami nggih? Jadi pada waktu itu kaumnya yang tergolong ahli Haron ini termasuk di dalamnya itu ayahanda bapaknya Nabiullah Ibrahim. Namanya ini khilaf, ada Azar, ada ini dan sebagainya. Pokoknya ayah handanya Nabiullah Ibrahim. Maka kan di ayatnya kan ada id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Jadi ayahnya Nabiullah Ibrahim. Jadi ini kita tidak bisa mengecas. Umpama ada orang yang sholih, umpama ada orang yang kelihatannya dari yang kita pahami itu ustadz lah, kiai lah, kemudian ada keluarganya yang belok, ada anaknya yang belok, kemudian nggak boleh kita kemudian langsung ngecas itu gimana, didik anaknya aja nggak bisa kok didik anaknya orang lain, umpama didik istrinya aja nggak bisa kok didik ibu-ibu, maksudnya gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran Nabiullah Ibrahim terkait dengan ayahandanya, Nabiullah Lut dengan istrinya, kemudian siapa lagi, Nabiullah Nuh dengan putranya, Nabiullah Muhammad dengan pamannya. Itu ada contohnya gitu. Jadi ketika ada orang kemudian kita pandang itu sholih, pandang itu baik, bahkan di situ seorang pendakwah, jika ada keluarga yang belok, dia sudah berusaha, nggak boleh kita aja, jangan percaya sama dia itu, didik anaknya aja. Semuanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bagaimana Nabiullah Ibrahim ini menghujah, mendebat kaumnya yang tersesat ini dengan pemikiran yang bagus, dan itu semuanya itu merupakan ilham atau merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini senjata seperti itu dipakai oleh para pendakwah. Pemikiran-pemikiran yang kemudian terlahirkan sebelumnya belum difikirkan, tiba-tiba ada, itu adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya tidak hanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad, para sahabat, para wali, para pedakwah, para ustadz itu kadang apa yang dipersiapkan pada waktu ngaji bukan yang dipersiapkan yang disampaikan, tetapi ilmu-ilmu yang lain. Dan itu Allah sudah jelas, allamal insana malam ya'lam, ikra allamal insana malam ya'lam. Bahasa guru saya dulu itu ilmu nemo. Apa? Ilmu nemo. Jadi mendapatkan suatu kesimpulan-kesimpulan yang baru, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus, memang ilmu ini bagi siapapun yang kemudian menjadi berdakwah, ngajak-ngajak kepada yang lain dalam kebaikan, itu insya Allah akan diberikan ilmu-ilmu seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba terbesit jebret kesimpulan, tiba-tiba terbesit jebret keterangan, tiba-tiba terbesit apa yang kemudian pada waktu itu tepat kemudian di-share, itu ilmu-ilmu nemu yang kemudian diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bukti bahwa ini adalah bentuk daripada merupakan perdebatan dengan kaumnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan ini dibaca pada waktu kita sholat, termasuk bagian daripada kesunahan doa iftitah atau istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Setidaknya meskipun kita tidak bisa khusyuk, fokus, konsentrasi di semua bagian sholat, ada beberapa bacaan yang sayogyanya kita bisa fokus. Di antara salah satunya adalah inni wajjahtu. Iya. Urutannya surat itu sudah enak. Mulai daripada kemudian kita niat, sunahnya dilafadzkan terlebih dahulu. Kalau ada yang nggak mau melafadzkannya juga nggak masalah. Yang penting nih niat. Niat itu urusan di hati. Fokus menghadap ke tempat sujud. Tarik nafas. Jadi pada waktu takbir, tarik nafas dulu. Lepaskan pada waktu Allahu Akbar. Paham Bu? Jadi fokus dulu, jangan kemudian. Makanya kan kalau sholat datang kok terlambat, jangan tergopoh, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, yang tenang. Tapi juga ya jangan kemudian meleyot. Beda loh terburu-buru dengan nasyat, terengginas. Ya tetap jalan agak cepat umpama, tapi kemudian pada waktu mau takbir konsentrasi. Lagi bedah seret Allahu Akbar. Ya itu nggak apa-apa sah. Saya bukan menyalahkan loh ya. Itu tetap nikmatilah. Kita itu mau sowan Allah. Jangan cuma mengejar lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya betul, lebih cepat lebih baik. Tapi kita sudah diingatkan oleh Allah. Gerusa itu termasuk setan. Kan gitu. Kan gitu nggih. Gerusa itu termasuk. Jadi cepat tapi kemudian kita terus kemudian tarik nafas Allahu Akbar dari bawah. Jadi coba praktek seperti itu. Enak kan? Rasanya beda. Tarik nafas. Karena apa? Nafas ini adalah yang memberikan itu Allah. Itu kalau orang-orang Toriko itu pelatihannya diantaranya seperti itu. Oke, dari bawah Allahu Akbar. Tangannya kan diangkat kan sunahnya. Diangkat apa enggak Bu? Diangkat. Nah itu adalah kalau menurut Imam Nawawi, pada waktu mengangkat tangan itu adalah merupakan suatu kode kita membuka hijab. Kita membuka
Hijab membuka tirai, membuka satir antara hamba beserta Tuhannya. Kalau seperti ini kan kita ke hijab. Karena apa? Pada waktu seperti ini kita tidak fokus menghadap Allah, tetapi kita terurai fokus dengan sesama hambanya. Oh, tapi kalau sudah sholat profesional, makanya namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yang sebelumnya enggak boleh, yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Sebelumnya boleh ngomong sembarangan, maksudnya tidak sampai haram. Pada waktu takbiratul ihram enggak boleh, yang boleh hanya baca Quran, zikir ataupun doa. Belum, sebelumnya boleh makan, pada waktu itu enggak boleh makan. Allahu Akbar. Terus kemudian dibuka dengan iftitah. Allah Akbar itu Allah Maha Besar, itu peresapannya itu bagaimana? Tiada yang lebih besar, tiada siapapun kecuali Allah. Siapa sih kita yang punya jabatan dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ketua DKM, dipanggil ketua DKM ada 3 toh? 1, 2, 3. Mas Budi, mau calon ketua DKM? Siapa? Enggak ada siapa-siapanya kita itu. Oke? Siapalah kita? Enggak ada apa-apanya. Ora sopo-sopo, ora iso opo. Itu. Jadi benar-benar tabarruk di hadapan Allah. Tabarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, terus kemudian iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita sudah meyakini, sudah mengakui Allah lah yang Maha Besar, maka terus kemudian inni wajjahtu, aku hadapkan ya Allah diri hamba ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Engkau. Condong dengan dalam kebaikan, kami atau aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena kita takut, kita sudah mengakui zat yang maha besar, akhirnya kita takut. Jangan sampai kita termasuk golongan yang menyekutukannya. Kita hadapkan mantep. Belum selesai iftitah kan pembuka, ditambah lagi surat Al-Fatihah. Pembuka lagi, Al-Fatihah itu pembuka nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, dalam itu. Iyyaka na'budu, kami menghambakan diri. Kami menyembah Engkau, hanyalah Engkau ya Allah, kami maka minta pertolongan. Pokoknya diresapi praktek sholat seperti itu. Oleh karena itu, ini wajah itu ternyata yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan kisah Nabiullah Ibrahim yang mendebat kaumnya. Semoga dengan pemahaman ayat-ayat ini kita semakin paham, semakin mengerti bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dalam wujudnya hanyalah Allah. Lantas kemudian kita pahami hujah mereka yang menyembah ini itu hanya wajadna ana. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa kamu seperti itu? Wajadna ana. Mbah-mbah kita dulu, orang tua mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu itu menyembahnya seperti ini. Maka kita juga seperti ini. Oleh karena itu, berarti tidak ada rasionalitas dalam beragama. Tidak ada logika dalam beragama. Akalnya tidak dipakai. Angger nurut opo anane. Kadang itu bagus, tapi juga banyak yang tidak bagus. Kalau Islam, ad-dinu aklun, waladina liman la aqlalahu. Agama itu realistis. Waladina liman la aqlalahu. Tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang kemudian tidak menggunakan atau tidak memiliki akal. Sekalipun pada waktu kita lahir, kemudian balik kita ikut-ikutan memeluk Islam, tetapi kemudian umpama diajak realistis, diajak logika dalam beragama, pasti masuk Islam itu. Pasti masuk. Ketika kemudian diajak angan-angan, pasti masuk.
logikanya itu masuk. Lah sekarang mana itu Allah? Ya, memang sekarang Allah itu kalau dengan basar itu belum bisa, tidak waktunya. Allah itu di dunia itu bukan waktunya untuk dilihat, tetapi dirasakan. Dan itu memang sudah terbukti. Kalau sudah orang itu mendapatkan keimanan, hidayah dari Allah berupa iman, maka bagaimana cara menguatkan? Bagaimana Allah nanti menambah keimanan? Tambah amal taat yang banyak. Innal ladzina amanu wa amilus, nanti hatinya semakin tenang, dibukakan bahwa segala sesuatunya itu yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi aneh kalau dipikir hanya secara akal, harus pakai hati. Makanya bahasanya iman itu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya tentang binaul baitil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Al-ayah. Wa ij'alnal baitah, dan ketika aku menjadikan bait itu yang dimaksud apa? Baitullah. Mathabatan linnas wa amnan. Mathabah di sini yang dimaksud adalah marji'an. Bait itu kan kalau makna artinya pada umumnya itu bait adalah rumah. Mathabatan marji'an. Marji'an itu artinya tempat kembali. Jadi Baitullah itu adalah rumah tempat kembalinya setiap orang yang beriman. Bu, ibu kalau pergi ingin kembali ke rumah enggak? Ingin kembali enggak? Ingin kembali. Karena bagaimanapun juga yang paling nyaman itu ketika di rumah. Meskipun pelesiran, meskipun kemana-mana, tetap inginnya kembali ke rumah karena sudah nyaman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya memang Baitullah itu adalah rumah tempat kembalinya setiap orang yang beriman. Linnas. Linnas kan berarti seluruh manusia. Utamanya yang di situ kemudian mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ayal orang yang sudah ke sono ingin kembali ke sono lagi. Betul enggak Pak D? Haji? Orang yang sudah ke sono ingin kembali lagi, rasanya kok enak. Dzaqqa halawatu judihi fi baiti rabbih. Jadi rasanya kok enak, nyaman, tentram, melebihi kenikmatan enaknya di rumahnya sendiri. Maksudnya di rumahnya, di negaranya sendiri. Oleh karena itu di zamannya Sayyidina Umar, karena setiap orang itu merasa nyaman di lingkungan Ka'bah, di wilayah Ka'bah, sampai diusiri sama Sayyidina Umar. Zamannya Sayyidina Umar itu orang itu inginnya itu nggak mau kembali ke negaranya masing-masing, nggak mau kembali ke wilayahnya masing-masing, karena menemukan ketenangan yang luar biasa ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Sampai Sayyidina Umar itu apa? Diterangkan di dalam tafsirnya ini, Harison. Karena Umar bin Khattab harisun ala ayya'udan nas ila autonihim wa auladihim ba'dan tihai manasikil haji mubasyarah. Diusiri sama Sayyidina, pulang jangan di sini terus, nanti Mekahnya penuh, nanti Mekahnya. Jadi disuruh pulang oleh Sayyidina Umar, saking nyamannya, saking enaknya. Dan itu merupakan hal yang memang aneh, tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat ini yang telah dibacakan Pak Hari tadi itu menerangkan tentang binaul Baitil Haram, pembangunan Baitul Haram yang kita kenal, yang kita pahami, yang membangun ialah siapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Sekarang pertanyaan kita, beliau itu memperbaiki atau membangun pertama kali? Dari mana keterangan itu? Itu jawaban spontan langsung dari Allah atau? Coba Bu atau bapak-bapak yang hadir, ini ayatnya itu kan keterangannya itu kan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah atau sebenarnya ini merenovasi, ya? Karena banjir di zamannya Nabiullah Nuh. Maka di sini waqa'a fihi khilafun bainal ulama'i mata bunya al baitu. Terjadi perkhilafan di antara ulama. Oh, berarti ulama-ulama semua ini. Ba'dul ulama ja'alul bidayatal bina'i ayyama Ibrahim. Ini pendapatnya jenengan, Pak. Sebagian ulama menyatakan, memahami bahwa permulaan bangunan itu pada masa-masanya Nabiullah Ibrahim. Wa ba'duhum yara annahu min ahdi Adam. Sebagian ulama yang lain memahami bahwa dimulai dari masanya atau zamannya Nabiullah Adam. Wa fariqun salis yaqul innahu min qabli Adam. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwa sudah ada sejak sebelum Nabiullah Adam. Tuh. Sebelum ada Nabiullah Adam, artinya sebelum Nabiullah Adam diturunkan ke dunia itu sudah ada Baitullah. Tuh, seperti itu. Jadi kan Bapak kan berpendapat itu. Ya ada pendapatnya ternyata Pak. Tapi mana yang lebih kuat menurut ini kitab yang saya bawa, kitabnya Syekh Mutawali Asy'arawi. Kalau dilihat dari ayat yang dibacakan Pak Hari tadi, itu bahasanya itu dapat dipahami itu wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini bukan pembangunan awal, tetapi merenovasi, sudah ada. Maka diterangkan betul tadi beliau Ustaz Bawuni bahwa, nah terus mana bangunannya? Dulu kan ada banjir di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi lenyap. Di situ dalam kisahnya cuma ada gundukan kecil pada waktu di masanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian diterangkan lagi yang lebih dipilih oleh Syekh Mutawali, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ini berarti kalau memahami ayat ini, yang benar-benar membangun pertama kali ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya Nabiullah Adam dan seluruh dzurriyyahnya, diturunkan di dunia. Jadi bukan kok manusia, tetapi Allah. Fa innal malaikata hum alladzina wadhu bi amrillah. Malaikat-malaikatlah yang kemudian meletakkan suatu bangunan di masa itu atau gundukan di masa itu sebagai Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pusat. Maka kan kemudian sekarang katanya diteliti memang di Ka'bah itu adalah pusatnya bumi. Oleh karena itu, tapi ini ya boleh memakai pendapat yang pertama, boleh memakai pendapat yang kedua, boleh memakai pendapat yang ketiga. Jadi menurut ini ya bukan kok yang pertama kali Nabiullah Ibrahim, bukan kok kemudian Nabiullah Adam, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya sebelum adanya diturunkannya Nabiullah Adam ke dunia ini bersama Sayyidah
Sayyidah Hawa. Nah, terus kemudian kita masuk kepada kisahnya atau ceritanya. Nabiullah Ibrahim mempunyai putra yang namanya Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail itu dari istrinya Nabiullah Ibrahim yang bernama Sayyidah Hajar. Yang satunya kan Sayyidah Saro. Dalam perjalanannya setelah beliau Nabiullah Ibrahim menghamili Sayyidah Hajar, lantas kemudian Sayyidah Hajar melahirkan anak yang pada waktu itu masih bayi, yang pada waktu itu masih menyusui. Lantas Nabiullah Ibrahim ke atas perintah Allah disuruh untuk mengembara. Masih kecil, ya, masih kecil. Nabi Ismail ini sangat masih kecil, masih menyusui. Terus kemudian bilang kepada Sayyidah Hajar ingin mengembara. Itu posisinya itu sudah, kalau sekarang di Masjidil Haram itu tidak ada manusia, tidak didapati kehidupan, pokoknya padang pasir, okay. Tapi di situ cuma diberikan pokoknya seongkok wadah yang kemudian berisikan kurma dan berisikan air. Dipamiti Nabiullah Ibrahim untuk pergi mengembara atas perintahnya Allah. Lantas kemudian Sayyidah Hajar, namanya perempuan, masih bayi, ditinggal di padang pasir, gitu. Siap nggak ibu-ibu seperti itu? Ditinggal di rumah aja, cuma nggak siap. Apalagi ini ditinggal, nggak tahu kapan kembali. Sampai kemudian dari Sayyidah Hajar itu kayak apa ya namanya ya? Kayak ya mengeluh lah gitu. Ya Ibrahim, aina tadhabu? Wahai kakang Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Masa engkau tinggalkan kami di lembah seperti ini? Nggak ada orang, nggak ada apapun, kan gitu. Sampai diulang-ulang. Dan Nabi Ibrahim nggak gubris. Kemudian ditanyakan lagi oleh Sayyidah Hajar, faqalat Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah atau dari keinginanmu sendiri? Qala na'am. Jawab Nabi Ibrahim, iya, aku mengembara dan meninggalkan kamu dan Ismail ini di sini itu perintahnya Allah. Idzan la yudayyi'ana. Kalau seperti itu tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan aku dan putraku di sini. Ini luar biasa ini, Bu. Luar biasa. Istri yang luar biasa. Tapi ini wong nabi. Loh. Ini nabi gitu loh. Nabi aturannya langsung wahyu dari Allah. Kalau kita ya pakai Al-Qur'an hadis. Pakai syariat yang diajarkan. Tiba-tiba Pak Jaka izin sama istrinya, anaknya 3 belum nikah semua tergantung pada Pak Jaka. Setiap Ahad pergi jalan-jalan umpama izin mau pergi nggak jelas kapan kembali, haram menurut saya kalau nggak ditinggalin apa-apa. Dan anak-anaknya atau istrinya itu nggak terima karena laki-laki berkewajiban menanggung nafkahnya istri. Kita pakainya itu. Nah, terus istrinya Pak Jaka umpama ditanya, apakah ini dari Allah? Iya. Dalil Quran ya oke, di situ mau pergi, mau apa itu namanya, tapi ya di situ dirembukan yang baik, nafkahnya dipersiapkan sampai berapa harinya umpama, terus istrinya itu siap apa gitu. Kita bukan nabi. Kalau kita itu bahasanya bukan wahyu dari Allah, tapi bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana hadisnya, bagaimana kesimpulan dari ilmu fikihnya, pakainya seperti itu. Nanti kalau kemudian ini dari Allah, nyembelih dari Allah, payah ini nanti. Oke. Oleh karena itu ini yang kita ambil, bagaimana seorang istri ini
sangat kemudian mantep jikalau itu memang sudah aturan Allah, kan gitu. Nah, kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana seorang istri mantep jikalau apa yang dilakukan suami sesuai aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Suaminya gajian, katakanlah per bulan 5 juta, diambilkan untuk sedekah. Istrinya, alhamdulillah, bukan ini aja masih kurang gini, ya diambilkan sedikit. Alhamdulillah sesuai aturannya Allah. Emang nggak kewajiban zakat, ya kita sedekah supaya tadfaul bala, seperti itu. Oke. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim, karena itu memang perintahnya Allah, dan beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Loh, memang luar biasa ini, keluarga yang luar biasa. Benar-benar pergi Nabiullah Ibrahim, Bu. Benar-benar pergi di situ berdoa-doa. Namanya cuma sedikit kurma dan cuma sedikit air, akan habis. Habis tenan. Istrinya menjadi haus, anaknya juga haus, masih kecil, masih kecil. Nah ini Sayyidah Hajar gimana? Terus kemudian beliau naik ke bukit yang namanya Sofa, dilihat ada orang apa enggak ada orang. Terus kemudian ke gundukan lagi, naik ke bukit Marwah, dilihat enggak ada orang. Bolak-balik untuk juga mencari air, enggak ada. Terus kemudian ternyata pada waktu apa itu namanya, atat Marwah faqamat alaihi fanadhurat hal taro ahadan falam ta'atan, itu sampai 7 kali. Lantas kemudian setelah 7 kali, barulah ketemu yang namanya sumber Zam-Zam. Ceritanya dari Sayyidah Hajar bolak-balik mencari bantuan, bolak-balik untuk mencari air. Itu. Dalam tafsirnya ini diterangkan, inilah bentuk daripada ikhtiar yang dibarengi tawakal. Bukan berarti kemudian tadi sudah punya keyakinan, kemantapan bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan, kemudian berdiam diri saja, nanti pasti Allah ngasih air, mungkin hujan. Enggak. Beliau mondar mandir mencari bantuan atau mencari mungkin ada sumberan. Mondar mandir. Jadi usaha beliau ini tidak kemudian dikatakan tidak tawakal. Justru orang tawakal itu berarti dia ikhtiar, orang ikhtiar berarti dia harus tawakal. Sebab tawakal itu urusan di hati, ikhtiar itu action secara dohir. Makanya kan pernah saya ceritakan, mungkin ada seorang santri kakak kelas saya, beliau dipasrai jagal oleh Mbah Yai. Pada waktu satu hari sapinya habis, mencari-cari sapi, kemana-mana nggak dapat sapi. Akhirnya kemudian kembali ke tempat jagal, Mbah Yai datang tanya, lu kok nggak ada nyembeli? Iya Yai, sudah cari kemana-mana nggak dapat sapi. Ya udah, sono ngopi dulu di warung. Lah kok di warung ketemu orang lagi mau jual sapi karena butuh uang atau mendesak. Kira-kira mahal atau murah? Murah, karena lagi butuh duit. Lah ini apakah kemudian terus dipahami, Daneo tadi nggak pergi kemana-mana, di sini aja? Nggak bisa. Allah melihat usahanya terlebih dahulu. Maka ada dawuh para kiai juga, sebagian kiai mengatakan, bojo iki tak golek ning ndi-ndi tiba ketemu ning ngisor kelek. Cari istri di mana-mana, maksudnya cari calon istri, ternyata ketemunya di bawah ketiak. Ada yang seperti itu. Koncone setinan, temannya masa kecil, jadi istrinya sendiri. Kembali ke tadi. Jadi tawakal, ikhtiar, tawakal dari Sayyidah Hajar. Bahkan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, lau tarokat Zamzam au qol lau lam tahrib minal ma' lakanat zamzamu ainan mu'inan.
Ini hadisnya Nabi. Allah itu benar-benar menyayangi, merahmati ibunya Nabiullah Ismail. Andaikan beliau ibunya Nabi Ismail ini membiarkan air zam-zam itu atau tidak mengambilnya, sungguh akan mengalir sendiri ke tempat Ummu Ismail berada. Karena sudah menerima tadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut kemudian ada sekelompok ada sekelompok kabilah yang dinamakan kabilah Jurhum. Itu mereka berada di aspal Mekah, di bawah lembah Mekah, yang di situ berupa gurun padang pasir. Mereka melihat kok ada burung, kok ada burung bolak-balik. Masa di tempat ini ada sumber air? Masa di tempat ini ada sumber air? Terus kemudian mereka menyuruh sebagian dari mereka untuk ngecek, menuju ke tempat burung itu bolak-balik. Ditemukanlah di situ Nabi Ismail bersama Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar meminta izin juga bertempat di situ. Terus singkat ceritanya, Nabi Ismail dan ibunya itu kemudian bermasyarakat dengan kabilah Jurhum. Nabi Ismail akhirnya belajar tentang ilmu-ilmu bahasa Arab atau belajar ilmu-ilmu yang lain sampai tumbuh muda itu bersama dengan kabilah Jurhum sampai menikah dengan salah satu perempuan kabilah Jurhum gitu. Dan pada waktu itu Nabiullah Ibrahim, kalau dalam kisah ini yang dibuat ini beda-beda loh kisahnya. Ini saya sampaikan dengan salah satu kisah. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu menikah dan Sayyidah Hajar meninggal dunia. Kalau di sini riwayatnya sampai Sayyidah Hajar meninggal dunia itu Nabiullah Ibrahim itu belum kembali. Belum kembali. Ketika di situ sudah menikah, ini dengarkan lagi Bu, ada kisah yang bisa diambil. Kemudian Nabiullah Ismail sudah menikah bersama perempuan salah satu kabilah Jurhum. Satu saat beliau Nabiullah Ismail pergi, yang di situ hanyalah istrinya. Nabi Ibrahim pulang, ketemu perempuan itu, ditanyakan, siapa kamu? Jawab istrinya Ismail. Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana ekonomimu? Susah. Nahnu fi dhiqin wasyiddah. Waduh, nolongso. Susah. Gak enak, gak karuan. Pokoknya di situ omongannya itu nyelekit, kayak laki-laki itu kayak wes. Akhirnya terus kemudian beliau Nabi Ibrahim titip salam untuk disampaikan kepada Nabi Ismail. Titip salam untuk disampaikan kepada Nabi Ismail. Wa qulilahu yughayyiru atabatababihi. Yang pada intinya kemudian sampaikan salam untuk suamimu dan bilang untuk dirubah ambang pintunya. Lantas Nabi Ibrahim pergi lagi. Nabi Ismail datang, ditanya, apakah datang seseorang kepadamu? Iya. Datanya bagaimana? Orangnya tua, seperti ini. Kemudian tanya kepadaku tentang kamu, tentang kehidupan kita. Aku jawab seperti ini. Apakah ada wasiat? Ada. Na'am amuruni an aqra'a alaika salam wa yaqul ghayyir atabatabika. Titip salam kepadamu dan kamu disuruh untuk mengubah ambang pintu. Apa jawaban Nabi Ismail? Itu ayahku. Maksudnya untuk merubah ambang pintu, beliau menyuruh aku untuk menceraikan, udah kembali ke keluargamu. Lu paham maksudnya? Oh, cukup gampang ngersu loh. Gitu. Ini kan suatu pesan dari Nabiullah Ibrahim. Para perempuan,
Bagaimanapun keadaan ekonomi suamimu, jangan kemudian kamu tambah menyakitinya dengan omongan-omongan yang nyelekit, yang tidak enak. Ibu kan sudah percaya banget, kata-katanya kan seperti ini perempuan. Uangnya suami, uangnya istri. Betul nggak? Uangnya suami, uangnya istri. Uangnya istri, uangnya istri. Oke. Kita sebagai suami percaya? Setuju? Setuju. Setuju. Uangnya suami, uangnya istri. Rizkinya suami, rizkinya istri. Kalau suami nggak begitu punya uang, suami berarti rizkinya sempit, itu berarti karena ya, ya apa enggak? Loh kan gitu. Rizkinya suami, rizkinya istri. Kalau suami rizkinya sempit berarti karena istri. Itu lanjutannya seperti itu. Loh kan gitu. Betul nggak? Itu betul. Ini namanya ilmu alamat insan, nama lam yaklam, ada terusannya. Ini nanti dibuat status Pak Jaka. Memang seperti itu. Dalil itu juga mengatakan seperti itu. Jadi saya memahami kata-kata itu memang ada benarnya. Wong namanya suami itu kerja, nafkahnya dikasihkan istrinya seperti itu. Berarti kalau kemudian dia sudah bersusah payah cari kerjaan atau kerjaannya itu ternyata ada permasalahan, ini gara-gara istri. Istrinya mungkin kurang amanah, istrinya kurang jaga lilin, istrinya kurang tirakat, istrinya kurang dikiran. Makanya kan Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali itu kan kemudian mengeluh kepada Rasulullah, apa? Melantas dikasih wiritan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu dalil hadis-hadis yang ada itu lebih ditekankan, diperuntukkan untuk para perempuan. Ya meskipun laki-laki juga bagus. Para perempuan, para perempuan ini Al-Waqi'ahnya dikencengin. Duhanya juga dikencengin. Laki-laki yang action, tapi laki-laki juga jangan nggak apa-apa. Jadi tinggal kesolehahnya istri. Tinggal bagaimana istri ini mengamalkan amalan tertentu yang memudahkan urusannya suami. Gimana Pak? Supaya betah di rumah. Gitu paham nggih? Nah, makanya ini terus kemudian Nabiullah Ismail menceraikan istrinya yang pertama tadi, menikah lagi. Menikah. Lah kan tadi kan pesannya kan ayahnya untuk diganti ambang pintu, menikah lagi. Terus kemudian setelah menikah lagi, beliau keluar dari rumah lagi mencari nafkah atau lagi berkegiatan, datang Nabi Ibrahim. Ditanyakan seperti yang pertama, cuma jawabannya beda. Memuji-muji suaminya. Meskipun mungkin pada waktu itu masih biasa-biasa saja. Alhamdulillah, nikmat mempunyai suami seperti Ismail. Makan sepiring berdua, enak, saling suap-suapan, makanannya enak, sedap. Pokoknya enak, suap-suapan. Itu nikmatnya luar biasa. Nah, terus pesannya Nabi Ibrahim, ya udah titip salam, tetapkan ambang pintumu, langgeng dengan istri yang seperti ini. Langgeng. Alhamdulillah. Terus kemudian setelah itu Nabiullah Ismail benar-benar bertemu Nabiullah Ibrahim, ya seperti anak dan bapak. Kemudian ngomong-ngomong, beliau Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabiullah Ismail, aku ini sungguh diperintah oleh Allah. Untuk apa? Untuk membangun rumahnya Allah. Di mana itu? Di gunungan itu. Ya udah, saya ikut bapak bagaimana perintahnya Allah. Dibangunlah itu, terus kemudian menjadi bangunan yang kemudian benar-benar nampak oleh para manusia. Alhamdulillah. Banyak ayat yang kemudian memberikan keterangan terkait dengan hal-hal semacam ini. Lantas kemudian apa doanya Nabiullah Ibrahim dan beserta putranya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini maksudnya doa apa?
setiap sesuatu yang kita curahkan untuk agamanya Allah, sebenarnya itu juga dari Allah. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya. Ibu umpama sedekah, ibu umpama infak, ibu umpama di situ melakukan hal-hal yang bermanfaat utama untuk agamanya Allah, untuk syiarnya agamanya Allah, untuk apapun yang maslahat bagi agamanya Allah. Doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Paham Ibu? Paham nggih? Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam. Cukup ya? Mungkin ada pertanyaan? Sekali lagi diulangi tadi. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kajian yang sangat menarik. Ini untuk menambahkan tauhid itu terkait dengan cerita Nabi Ibrahim ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau lihat dari kisah itu Nabi Ibrahim itu sungguh sangat nekat banget Nabi Ibrahim. Artinya Pak mengubah pada saat kebiasaan dan kehidupan masyarakat pada saat itu. Nabi Ibrahim dengan beraninya mengubah peradaban yang semula ada berhala, dia sampai mencari Tuhan itu dengan sendirinya, sampai berani melawan orang tuanya sendiri yang konon menjadi produsen berhala. Artinya ini kalau lihat dari riwayat situnya gitu. Kemudian mengubah masyarakat, mengubah berhala, diubah yang menjadi kebiasaan itu. Nah pertanyaan saya ini, mengubah itu kemudian bagaimana tata cara ibadahnya? Mengubah seseorang formulanya disiapkan ini sangat berat gitu. Bahwa mengubah seseorang kita langsung diajarkan istilah gitu. Kalau tidak ini lingkaran rasa berhati. Seperti apa ibadahnya Nabi Ibrahim mengubah seseorang yang menjadi kebiasaan keyakinannya kemudian diubah. Harus apa yang harus kita lakukan orang masyarakat? Jadi itu yang pertama, jadi tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua tadi ini karena menyangkut kita beribadah sehari-hari, bahwa pada saat takbir tadi, karena takbir itu kan tadi harus menggunakan nafas. Nggak harus, maksudnya lebih baiknya. Nggih. Nah ini bagaimana orang yang mau beribadah ya kita pernah lihat di mana kata Allah bahwa sebentar bacaan Allah kan itu nggak salah itu matobi kalau salah ya asli lah Allah bapak ada hal-halnya lah itu kan sementara hilang dalam ada Allah bapak ini bagaimana cara ibadah seperti itu hadapan Allah nilai daripada ucapan takbir yang ada kepada Allah. Misalnya barangkali kita dua hal itu buat saya penasaran nih karena kalau takbir ini kan karena kita sadar kita dalam hari-hari itu waktu itu kan perlu kehusuan bagaimana kita beribadah supaya ya kita berusaha supaya diterima lah dengan ucapan Allah bapak ini gimana menurut kamu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjuangan Nabiullah Ibrahim ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kaumnya, kan gitu. Dia atau beliau mensadarkan kaumnya dari apa yang selama ini mereka lakukan. Tapi ternyata ayahnya itu beriman apa tidak? Kan tetap tidak beriman, kan gitu. Sekalipun di situ alhamdulillah mungkin yang lainnya juga banyak yang beriman, tapi ayahnya nggak beriman. Terus kemudian bagaimana ibadahnya Nabiullah Ibrahim, usahanya untuk bisa sampai seperti itu. Beliau ini kan nabi, beliau ini kan rasul. Dalam praktiknya seorang nabi dan rasul itu ada mukjizatnya, ada penguatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang menyebutkan wa kadzalika
nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Allah melihatkan langsung Nabiullah Ibrahim alam malakut langit maupun bumi. Jadi dibukakan oleh Allah. Dibukakan oleh Allah apapun yang ada di bumi sampai Sabtuju. Apapun yang ada di langit. Allah perlihatkan Nabiullah Ibrahim orang-orang hambanya Allah yang ahli maksiat. Begitu melihatnya, wah, timbul manusiawinya, langsung kemudian dipasotkan, didoakan jelek oleh Nabi. Wah, kurang ajar kalian, ngomong gitu. Sudah tahu Tuhannya itu Allah kok masih bermaksiat. Tapi Allah bagaimana? Faqalallahu law inni arhamu bi ibadi minka la'allahum ayatubu aw yarji'u. Aku itu berarti lebih kasih sayang daripada kamu wahai Ibrahim. Jangan langsung digitukan. Jangan langsung digitukan. Mungkin saja mereka sebelum meninggal itu mau bertaubat atau kembali kepadaku. Jadi ada beberapa kisah yang menyatakan ketika Nabiullah Ibrahim memandang orang yang bermaksiat, pandangannya itu manusiawi. Tidak suka dengan orang bermaksiat tersebut. Kemudian beberapa kali diingatkan oleh Allah, jangan seperti itu. Harus pakai kasih sayang. Secara dohir kalau memang perlu tegas ya tegas, tetapi harus pakai siasah bahasanya. Pakai siasah itu pakai strategi. Karena tujuan utama kita adalah supaya mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan-jangan karena praktek kita terlalu keras, praktek kita terlalu gegabah, mereka bukan malah semakin dekat, malah semakin menjauh karena kita. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kalau urusan berdakwah, mengajak artinya orang-orang untuk di jalan Allah, itu bagaimana kita memohon Allah untuk supaya diarahkan di jalan yang benar. Bagaimana praktiknya? Kita mendoakan setiap harinya kepada orang-orang yang menjadi objek kita dakwahi. Kemudian bagaimana ini orang ini bisa masuk ke dalam ranah kita. Ini juga perlu ilmu. Juga perlu isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal yang kemudian masih dia itu belum bisa melepaskan, bagaimana dia itu kita ingatkan tapi tidak langsung, sampai dulu kita dekati dulu. Kalau sudah masuk, ya baru. Nah, maka contoh seperti saya sendiri ngaji di tempat-tempat luar umpama yang saya itu belum begitu mengenal dengan jamaahnya. Materinya materi yang umum, tidak materi-materi yang kemudian riskan menjadi perdebatan. Lah kalau sudah masuk, apalagi kalau di sini kan setelah di sini ada ngeriung santai, jadi bisa mubahathah, bisa membahas bareng-bareng sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lah kalau masalah ibadahnya Nabiullah Ibrahim, sholatnya dulu Nabi itu juga sholat beserta kaumnya, tapi wallahu a'lam. Kalau saya sampai sekarang belum tahu praktek sholatnya itu sampai berapa kali itu nggak tahu. Gitu. Bahasanya tetap sholat tetap ibadah kepada Allah, tetapi prakteknya secara khususnya bagaimana itu saya tidak tahu. Walhasil dalam praktek dakwahnya itu selalu memohon kepada Allah bi'aini rahmah, dengan kasih sayang supaya yang didakwah itu mau ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk masalah takbir yang kemudian tadi saya bukan kok mewajibkan, tetapi berusaha untuk bagaimana kita itu supaya bisa merasakan kenikmatannya. Bagaimana ketika ada orang takbir itu saking tergesa-gesanya cuma Allahu Akbar. Kan itu kan ada pelafatan yang mat namanya, panjang. Allahu Akbar kan gitu. Yang panjang itu Allah bukan A-nya loh ya. Kalau A-nya nggak boleh. Kalau A-nya nanti artinya adalah kebimbangan, keraguan kepada Allah, itu berarti artinya apakah Allah Maha Besar? Itu artinya seperti itu. Yang panjang itu Allahu Akbar. Nah, itu minimal 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Lah ini orang ngetuk kan beda-beda. Maka dari itu
Minimal seminim minimalnya adalah ada panjangnya meskipun tidak terlalu panjang. Seminim-minim. Bedanya kalau pelafatan Allah sama Hu Akbar ini sama semua, berarti sama sekali tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti kan nggak ada panjang. Nah, kalau nggak ada panjangan berarti itu belum sah dikatakan suatu takbir gitu aja. Atau mengurangi huruf. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang tanya? Pas. Yeah. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Kayaknya udah lemes gara-gara Rizky tadi kayaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.